Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada penonton semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membawakan materi yang berjudul Power, Influence, and Leadership. Adapun perusahaan yang kami angkat pada bahasan kali ini yaitu sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas, dan gaya hidup. Perusahaan tersebut yaitu Traveloka. Adapun kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama Christian Santo Hutauruk, yang kedua Anissa Nur Rahayu, yang ketiga Muhammad Yul Fakri, yang keempat Angelika Anggreni Batubara. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kami akan menampilkan sebuah video yang berisikan tentang introduction dari aplikasi Traveloka. Berikut videonya. Imagine the world in one single app, giving you access to fly anywhere, stay anywhere, work anywhere, explore anywhere. Introducing Traveloka app. Book last-minute budget to 5-star hotels with Traveloka Stay Now. Get flight reminders and never miss your flight to a business meeting. สวัสดีครับ วันนี้จะไปไหนดีครับ Can't speak Thai? Switch languages and never get lost in translation. โอเค ไปกันเลยครับ And don't worry about unexpected changes. Traveloka Easy Reschedule has got you covered. Receive full protection for your trip from Traveloka Insurance. Plus, book instantly, pay securely with Traveloka Quick. Send e-tickets or hotel vouchers directly via email. Wherever your journey takes you, travel confidently with Traveloka app. Providing more than 100,000 best-picked airlines and hotels from domestic to international. Offering you honest prices, no hidden charges. Accommodating your every single travel need. Traveloka first, then the world. Yang pertama ada apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Apa sih pemimpin itu? Pemimpin merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Pemimpin itu dapat menginspirasi orang lain, terutama karyawannya, dengan cara memberikan dukungan secara emosional dan mencoba membuat karyawan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik belum tentu manajer yang baik loh teman-teman, dan manajer yang baik belum tentu pemimpin yang baik. Lalu ada kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi karyawan untuk secara sukarela mengejar tujuan organisasi. Kepemimpinan sendiri diperlukan untuk menciptakan dan mengomunikasikan visi, strategi, serta tujuan perusahaan untuk melaksanakan rencana dan tujuan. Kepemimpinan merupakan istilah yang sangat luas, seperti yang diisyaratkan pada definisi di atas, yang menggambarkan posisi formal dalam sebuah organisasi, yang biasanya membawa gelar seperti CEO atau CFO, atau berat informal seperti yang biasa dimainkan oleh seorang ahli yang pendapatnya di beberapa bidang yang dapat dihargai. Traveloka yang dulu tidaklah seperti yang kita lihat sekarang. Dulu, Traveloka hanya sebuah situs untuk membandingkan harga tiket antar maskapai. Seiring berjalannya waktu, Traveloka berkembang tahap demi tahap hingga mencapai one-stop booking. Hal tersebut tak terlepas dari peran Ferry Unardi yang pantang menyerah mencari pendanaan. Tidak sampai di situ, dengan pendanaan dari perusahaan besar, Traveloka perlu berkembang untuk bersaing dengan produk sejenis. Tidak cukup pantang menyerah, Ferry Unardi juga menerapkan kepemimpinan yang terbuka. Dengan kepemimpinan yang terbuka, Ferry Unardi yakin akan melahirkan kreativitas tanpa batas dari para karyawannya. Pasalnya, dengan menjunjung keterbukaan dan memberikan kebebasan kepada individu,
akan berdampak pada lahirnya ide-ide terbaik. Gaya kepemimpinan tersebut rupanya memang mengantarkan Traveloka sebagai salah satu unicorn di Indonesia yang meraih berbagai penghargaan melalui inovasi-inovasi yang ditawarkan sehingga menjawab berbagai kesulitan yang dialami konsumen. Itulah gaya kepemimpinan yang bisa diinspirasi menjadi seorang pemimpin yang terbuka untuk melahirkan inovasi-inovasi yang tentunya akan menguntungkan perusahaan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu Five Sources of Power atau 5 jenis kekuasaan dalam sebuah organisasi. Konsep ini dikenalkan oleh psikolog sosial bernama John R.P. French dan Bertram H. Raven yang melakukan penelitian mengenai kekuasaan pada tahun 1959. Adapun jenis kekuasaan yang pertama yaitu legitimate. Kekuasaan sah atau legitimate power berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang menduduki posisi tertentu dalam organisasi memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi. Sedangkan mereka sebagai bawahan ataupun anggota tim berkewajiban untuk mengikuti instruksi atau perintah tersebut. Selanjutnya ada reward. Reward power atau yang sering kita kenal sebagai kekuasaan balas jasa. Seperti namanya, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. Namun melalui kekuasaan balas jasa ini, seorang pemimpin atau manajer juga dapat menunda pemberian reward. Hal ini bisa menjadi sebagai hukumannya jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Kekuasaan balas jasa atau reward ini timbul karena posisi atau jabatan seseorang yang memungkinkan dirinya memberikan penghargaan atau imbalan terhadap pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya bisa seperti seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja sehingga dapat menentukan besar kenaikan gaji terhadap bawahannya. Selanjutnya ada coercive. Coercive power atau kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa. Contoh ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Selanjutnya ada expert atau kekuasaan keahlian. Expert power ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali seseorang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun orang tersebut bukanlah manajer ataupun pimpinan. Individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Hal ini dapat kita lihat dari CEO Traveloka yang ahli dalam bidang software engineer. Hal ini dibuktikan dia pernah masuk atau bekerja di perusahaan Microsoft selama 3 tahun. Dan dia juga sempat berkuliah di Harvard University dan membangun Traveloka. Selanjutnya ada referen. Kekuasaan rujukan atau referen power merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya yaitu Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Pola perilaku kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan perilaku mencoba untuk menentukan perilaku unik yang ditampilkan oleh para pemimpin yang efektif. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, perilaku berorientasi tugas.
Tugas berorientasi perilaku kepemimpinan maksudnya untuk memastikan bahwa orang, peralatan, dan sumber daya lainnya digunakan dalam cara yang efisien untuk mencapai misi kelompok atau organisasi, perencanaan, klarifikasi, pemantauan, dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perilaku yang berorientasi pada hubungan. Berorientasi pada hubungan maksudnya itu terutama berkaitan dengan interaksi pemimpin dengan anggota-anggotanya. Penekanannya adalah pada peningkatan keterampilan karyawan dan menciptakan hubungan kerja yang positif di antara rekan kerja dan antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang ketiga, perilaku pasif. Bentuk perilaku kepemimpinan ini dicirikan oleh kurangnya keterampilan kepemimpinan laissez-faire, suatu bentuk kepemimpinan yang ditandai dengan kegagalan umum untuk mengambil tanggung jawab untuk memimpin. Dan yang keempat, perilaku transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Ferry Unardi merupakan seseorang dengan ciri kepemimpinan transformasional, di mana ada 4 perilaku utama pemimpin transformasional dalam mempengaruhi karyawan, yaitu mereka menginspirasi kepercayaan, mendorong keunggulan, dan merangsang mereka secara intelektual. Dengan kepemimpinan yang terbuka, Ferry Unardi yakin akan melahirkan kreativitas tanpa batas dari karyawannya. Ferry Unardi sebagai seseorang pemimpin selalu menanamkan sifat-sifat etos kerja yang baik dan unggul dengan motivasi dalam melaksanakan tupoksi pekerjaan. Perilaku kepemimpinan beliau berorientasi pada kepercayaan anggota dengan menjadi role model dan dikagumi oleh karisma kepemimpinannya. Selain itu, beliau juga memiliki perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan tiap anggota. Perhatian secara personal ini mendorong kinerja yang maksimal. Selain itu, ciri perilaku kepemimpinan beliau ialah adanya stimulasi intelektual yang selalu merangsang agar anggota dapat selalu berinovasi dengan ide-ide baru yang inovatif dan kreatif. Pendekatan kepemimpinan berdasarkan situasi yang dihadapi atau pendekatan situasional. Yang pertama, model kepemimpinan kontingensi oleh Fiedler. Model kepemimpinan kontingensi merupakan suatu proses kepemimpinan di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Julaihah 2017. Gaya kepemimpinan Fiedler. Yang pertama, kepemimpinan berorientasi tugas. Kepemimpinan berorientasi tugas dapat bekerja dengan baik dalam situasi kontrol tinggi ataupun kontrol rendah. Yang kedua, berorientasi hubungan. Berorientasi hubungan efektif untuk situasi yang dihadapi bekerja dengan baik dalam situasi kontrol yang sedang. Yang berikutnya, faktor-faktor situasional. Yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggota. Hubungan antara pemimpin dan anggota menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh anggota dan kemauan anggota untuk mengikuti petunjuk pemimpin. Yang kedua, struktur tugas. Struktur tugas menjelaskan sampai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai sejauh mana definisi tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci, prosedur yang baku. Yang ketiga, kekuatan posisi atau position power. Kekuatan posisi menjelaskan sampai sejauh mana kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena posisinya diterapkan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting dan nilai dari tugas mereka masing-masing. Pada Traveloka, ketika ingin menciptakan inovasi baru, maka pemimpin perusahaan akan mengumpulkan anggota-anggotanya untuk mengambil suatu keputusan bersama-sama dalam peluncuran inovasi baru.
Berdasarkan detik.com, Traveloka masuk daftar tempat kerja terbaik bagi inovator 2021 versi Fast Company. Ini berarti bahwa pemimpin dan tim dalam perusahaan Traveloka memiliki hubungan pemimpin dan anggota yang baik, tugas dilakukan sesuai dengan prosedur dan terstruktur, dan kekuatan posisi dapat dijalankan dengan baik, sehingga pemimpin dan tim dapat berkolaborasi dalam menciptakan sebuah tempat kerja yang dikenal sebagai tempat kerja terbaik bagi inovator. Yang kedua, model kepemimpinan jalur tujuan oleh Robert Haus. Model kepemimpinan jalur tujuan atau path goal menyatakan pentingnya pengaruh pemimpin terhadap persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalur pencapaian tujuan. Perkembangan awal teori path goal menyebutkan 4 gaya perilaku spesifik dari seorang pemimpin meliputi direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pencapaian, dan 3 sikap bawahan meliputi kepuasan kerja, penerimaan terhadap pimpinan, dan harapan mengenai hubungan antara usaha, kinerja, dan imbalan.